Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk kalian di sini yang menonton video saya. Dan di sini, perkenalkan nama saya A. Brilianto, 2006537236 dari kelas metode numerik 02. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi metode numerik 02 dan tentunya untuk pelajaran pertama yaitu adalah muhasabah. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dai yang telah membimbing saya dalam pelajaran metode numerik 02. Semoga diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat selalu, dan terima kasih banyak Pak telah mengajarkan banyak hal kepada saya dan teman-teman. Semoga saya bisa menjadi lebih baik setelah mengikuti pelajaran numerik 02 ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang muhasabah. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana tentang kesadaran dan yang lain-lainnya untuk prinsip diri kita, karena diri kita juga dibekali oleh ilmu dan harus dibekali tentang perlakuan-perlakuan yang baik dan yang lain-lainnya. Oke, pada daftar isi ini akan dijelaskan tentang 5 poin. Di sini yang pertama adalah mengenai best teaching atau teaching essence oleh Pak Dai. Bagaimana Pak Dai memberikan wejangan-wejangan tentunya, baik itu dalam segi akademis dan non-akademis, baik itu secara waktu di kelas dan di luar kelas di CCIT. Pak Dai sering memberikan motivasi-motivasi dan semangat untuk kami para mahasiswa metode numerik Universitas Indonesia Teknik Mesin tentunya. Yang kedua adalah apa itu consciousness, dan yang ketiga adalah konten-konten pada mata kuliah metode numerik, dan yang keempat adalah peran consciousness dalam membantu saya belajar metode numerik tentunya untuk akademis dan non akademis, dan kelima adalah evaluasi diri saya, karena saya harus mengevaluasi diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan setiap hari dikarenakan setelah join juga untuk di CCIT, saya mendapatkan banyak hal baru yang belum saya temukan tentang kemotivasian, kepribadian, sikap attitude dan yang lain-lain, bagaimana manajemen waktu dan yang. Untuk lanjut saja. Oke, yang pertama adalah kita akan mengenai best teaching atau teaching essence oleh Pak Dai, dan ini oleh pembelajaran di luar dan di dalam waktu pelajaran di kelas metode numerik 02. Untuk best teaching-nya di sini terdapat the day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of your existence. Di sini Nikola Tesla membuat statement, saya mendapatkannya pada tautan oleh Pak Dai di CCIT. Di sini terdapat energi, vibration, dan frekuensi. Di sini dari kalimat ini saya mendapatkan sesuatu hal yang membuat saya semangat dan membuat saya mengetahui dunia lebih luas lagi, dan bagaimana memupuk jiwa dalam diri saya untuk berkreasi, untuk berimajinasi, dan membuat suatu progres yang memang benar-benar matang, dan tentu adalah mimpi-mimpi yang kecil memang harus diwujudkan, karena itu merupakan sesuatu yang hal baik tentunya untuk diri kita sendiri. Di sini adalah pada teaching essence, yaitu adalah untuk artinya adalah saya membaca ulang apa yang Pak Dai katakan, dan saya selalu menyerap apa yang Pak Dai katakan, baik saat perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Menurut saya adalah inti dari ajaran yang ingin disampaikan Pak Dai adalah tentang prinsip dan kesadaran kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta membentuk pola pikir yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu juga menjelaskan bagaimana menggunakan metode numerik dan bagaimana menerapkannya. Nah, di sini juga untuk kalimat kedua adalah apa itu consciousness. Nah, di sini saya juga mendapatkan consciousness menurut Pak Dai. Di sini terdapat, saya mendapatkan kutipan dari CCIT juga, in searching for consciousness, that experience is what we
we call consciousness. We are consciousness of both the external world and our internal self-self. But where does consciousness come from? Jadi di sini saya mendapatkan banyak hal dan sangat menyentuh hati saya sendiri di sini. Bagaimana saya mendapatkan pentingnya consciousness itu, kesadaran dalam diri saya di dunia dan untuk diri saya sendiri dan untuk kebaikan orang lain, dan saya bisa terhubung bagaimana menjadi kepribadian yang saling mengenal dengan lainnya dan berinteraksi baik secara saintis, teknologi, dan sebenarnya kesadaran ini tuh meliputi semua hal yang ada di dunia ini. Nah, dan saya mengutip pada teori consciousness yang ditaut oleh Padai. Di sini terdapat theory of consciousness. Di sini terdapat, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan, and have shown him to the two ways. Pada surat Al-Balad 90:10. Di sini terdapat assumptions of consciousness. Yang pertama adalah existence, composition, formation, integration, and exclusion. Di sini juga saya mendapatkan tautan juga dari Padai. Praying is a gateway to hacks level consciousness experience in the most fundamental reality, Allah the one and only. Dan di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan saya belajar banyak tentang apa yang Padai tahu pada CCIT. Dan yang terakhir adalah consciousness is created by Allah, therefore Allah is the most fundamental reality, dari Padai. Nah, di sini consciousness menurut saya ada 4 hal. Yang pertama adalah alpha, beta, theta, dan delta. Nah, dimulai dari alpha. Di sini adalah kesadaran. Alpha berkaitan dengan keadaan rileks dan tanpa stres. Dan dalam keadaan alpha, konsentrasi seseorang menjadi terpusat karena hanya berpikir tentang satu hal pada satu saat. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang berpikir dua hal secara bersamaan, maka ia tidak lagi berada dalam keadaan alpha, namun dalam keadaan beta. Nah, untuk yang kedua adalah beta. Untuk level of consciousness-nya adalah keadaan beta adalah keadaan yang sadar atau pada saat perhatian kita terbagi. Dalam keadaan ini tuh seseorang menjadi sangat logis, analitis, dan aktif, dan melakukan banyak hal disertai dengan stres yang bisa menjadi menguap. Dan yang ketiga adalah theta. Theta di sini adalah keadaan di mana pikiran menjadi kreatif dan inspiratif. Kreativitas sejati dan penyembuhan yang hebat. Dan theta merupakan seorang di mana seorang yang bermimpi itu ditandai dengan pergerakan mata yang cepat. Jadi terdapat unsur gerakan juga dalam gerakan tubuh kita. Dan untuk yang terakhir adalah keadaan delta. Level of consciousness-nya terdapat adalah kesadaran pada saat kita sedang tidur nyenyak tanpa mimpi, tidur nyenyak deep sleep. Ini keadaan penyembuhan dan peremajaan sehat tubuh. Dan ketika sakit, seorang tidur lebih baik karena tubuh berusaha menyembuhkan diri sendiri. Nah, itu consciousness menurut saya. Nah, untuk yang ketiga adalah konten-konten pada mata kuliah metode numerik. Nah, di sini sudah saya tampilkan pada video pembelajaran saya di YouTube. Jangan lupa untuk di-subscribe juga dan ditonton videonya, di-share untuk berbagi kebaikan. Nah, di sini terdapat banyak pembelajaran mengenai bagaimana coding with Python, terus bagaimana coding-codingnya itu artinya apa aja, dan di sini menggunakan elemen stiffness matrix, menggunakan algebra juga, dan yang lain-lain dengan elemen analisis. Nah, untuk peran keempat adalah peran consciousness dalam membantu saya belajar metode. Nah, di sini peran consciousness adalah membuat kita semakin termotivasi tentunya setiap harinya. Yang kedua adalah menghilangkan rasa malas juga. Jadi setiap hari itu kita mempunyai motivasi yang sangat keras, punya semangat sangat membara untuk menyelesaikan hari-hari dan aktivitas kita. Yang ketiga adalah membuat kita selalu menemukan ide baru, dikerja sehat akal dan pikiran. Jadi kita punya banyak ide, imajinatif, dan selalu kreatif. Jadi ketika otak selalu menunjukkan satu hal yang baik. Dan yang keempat, memperbaiki mood dan memudahkan dalam pengelolaan emosi. Jadi mood kita akan selalu baik. Dan mungkin jika nantinya mood kita kurang baik, kita akan bisa mengelola bagaimana cara untuk meredam itu semua. Untuk kelima selanjutnya adalah evaluasi. Di sini terdapat evaluasi diri pada diri saya sendiri. Di sini pada pengetahuan adalah selama mempelajari metode numerik, saya belajar banyak hal.
baik secara akademis maupun non-akademis. Di sini saya mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan metode numerik untuk ilmu teknik dan non-teknis. Di sini metode numerik membantu saya untuk lebih mudah menyelesaikan masalah di bidang teknik dan non-teknik. Selain itu, saya juga mendapatkan pengetahuan secara psikologis dengan menanamkan nilai-nilai moral yang baik dalam diri saya sendiri. Nah, untuk yang keterampilan adalah jika kita membahas pengetahuan sebelumnya, di sini saya akan bahas tentang apa yang saya dapatkan selama kuliah metode numerik. Saya di sini untuk menimba ilmu dengan menguasai software untuk bahasa pemrograman, perhitungan analitik dan pemecahan masalah elemen, contohnya CFD, OpenModelica, Python untuk menggunakan software PyCharm. Jadi di sini saya juga mulai melatih bahasa asing saya agar lebih baik lagi. Selain itu, saya juga mendapatkan keterampilan berupa manajemen waktu yang baik dalam mengatur aktivitas dalam kehidupan saya. Untuk attitude atau nilai sikap, di sini sebagai siswa kelas metode numerik 02, saya diajarkan nilai-nilai moral pada yang mendukung kepribadian saya menjadi lebih baik. Pengembangan sikap yang saya rasakan dalam diri saya adalah manajemen waktu yang benar, sikap yang selalu termotivasi, bertukar wawasan dengan teman, pengambilan keputusan yang cepat dan tanggap, serta nilai-nilai agama yang menjadikan saya lebih baik dari sebelumnya. Dan harapan saya adalah mendapatkan nilai terbaik, yaitu A. Harapan ini membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih baik dan selalu belajar hal baru. Dan saya selalu mendapatkan semangat untuk hal itu. Dan untuk terakhir adalah terima kasih Pak Dai selama Bapak mengampu mata kuliah metode numerik. Saya tidak hanya mendapatkan ilmu akademis saja, namun Bapak juga telah membuka pikiran saya dan meningkatkan motivasi saya. Terima kasih banyak Pak Dai, sehat-sehat selalu. Sampai bertemu di lain hari. Semoga Pak Dai selalu sukses. Dan terima kasih banyak atas apa yang Bapak ajarkan kepada saya dan teman-teman saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bapak.